lagi bersama gua di Sakahayuan Om-Om dengan iming-iming dibeliin iPhone 14 Pro mah ya. Karena seperti yang kita tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Sudah pasti Om-Om itu ingin sesuatu yang selalu kalian banggakan. Apa kira-kira itu, Ngab? Itu loh, alat yang selalu digunakan wanita untuk menaklukkan lelaki, sekaligus alat yang selalu dipamerin di TikTok biar FYP. Masih nggak tahu juga? Deh, peduli. Seperti pada kesempatan kali ini, Sakai akan mereview sekaligus membahas kisah tragis dan menegangkan dari seorang wanita korban predator gabrut. Film ini berjudul Captors 2020, menceritakan perjuangan seorang wanita yang bernama Alice yang berusaha sembuh dari bayang-bayang masa lalunya. Tak cuman didera halusinasi, wanita ini pun terus dihantui sosok predator yang telah merenggut masa mudanya. Mampukah ia bertahan atau malah kembali kepada sosok pembobok knalpot? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah buat akun micet, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya bayangan Alice tentang sosok pria yang telah menculiknya 10 tahun yang lalu. Dengan dipandu seorang psikolog, wanita sebatang kara ini berusaha mengingat siapa yang telah menculiknya itu. Seperti biasa, meskipun sudah berusaha, memori Alice tidak bisa mengingat banyak akan masa lalunya yang kelam itu. Parahnya lagi, ia tidak bisa mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Terus gimana dong, Ngab? Kalem atuh, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut ketika Bukolog meminta bantuan pengacara supaya Alice bisa mendapatkan pekerjaan. Namun pria ini berkata jika itu akan sulit karena identitas Alice masih tidak jelas. Apalagi status korban penculikan yang dialaminya tidak tercatat di kepolisian. Terlihat Bukolog pun merasa iba dengan nasib pasiennya itu. Di hari berikutnya, Bukolog menjelaskan kondisi yang ia dapat dari si pengacara kepada Alice. Ia pun meminta Alice bersabar untuk mendapat pekerjaan. Terlihat Alice pun gelisah karena sialnya juga, ia tidak tercatat sebagai penerima bansos dari pemerintah. Hello, Alice. Are you having psychotic breaks again? Melihat Alice lagi-lagi berhalusinasi, Bukolog memberikannya obat anti halu gratis kepada Alice. Sabar ya Alice, kalau kamu melihat sosok si penculik lagi, minum obat ini. Terlihat Alice pun merasa senang dengan kebaikan wanita ini. Singkat cerita, Alice pun kembali ke kontrakannya. Tapi tiba-tiba Alice kena semprot pemilik kontrakan karena sudah 6 bulan nunggak uang sewa. Hey Alice, lu itu ngontrak apa numpang hidup? Gua kasih waktu seminggu. Kalau lu masih gak bayar, berarti gua gak punya duit. Singkat waktu, malam pun poek. Ketika menahan cuaca yang dingin, Alice pun merasakan lapar berlevel kronis alias salatri. Lalu ia meracik menu spesial dari makanan-makanan sisa. Antara gurih-gurih kecut, Alice pun menikmati campuran beras bulog dengan saus sisa jajan cilok. Setelah makanan habis, Alice pun tiduran sambil berharap mimpi makan enak di Ojon Resto. Tapi tiba-tiba, Hello, Alice. It's not real. saat kembali halu, Alice sadar jika sosok yang ia lihat tidaklah nyata. Di keesokan harinya, Alice kembali berusaha mencari gawe dengan mendatangi beberapa toko. Akan tetapi, Alice tetap mendapatkan penolakan karena identitasnya yang tidak jelas. Terlihat Alice pun bingung karena sulit mendapatkan penghasilan. Dan salahnya lagi, ia tidak kepikiran untuk melamar di cabang Ojon's Company. Sekembalinya ke rumah, tiba-tiba Alice mendapatkan surat dari seorang notaris. Dan dalam surat tersebut, Alice dinyatakan berhak menerima sebuah warisan milik pamannya yang bernama Fisler. Meskipun kaget gak kepalang, namun Alice berusaha mengingat sosok pamannya yang seolah hilang dari ingatannya.
Singkat cerita, Alice menemui seorang notaris untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran sang paman. Pria ini pun menjelaskan jika Whistler telah mewariskan rumahnya sebelum ia meninggal beberapa hari yang lalu. Si notaris pun menyuruhnya untuk menemui pengacara Whistler, sekalian melihat rumah si paman yang berada di Kecamatan Aura. Karena tidak diklaim dalam tempo 2 hari, rumah itu akan dilelang untuk program amal sesuai isi dalam wasiat. Wajir, tanpa berlama-lama ia pun segera OTW menuju kantor si pengacara. Namun karena jarak yang terbilang jauh dan bokeh tentunya, Alice pun mendonorkan darahnya demi mendapatkan ongkos. Di keesokan paginya, Alice bertemu dengan si pengacara yang sudah menunggu kedatangannya. Lalu, pria ini pun langsung mengajak Alice untuk menuju rumah Whistler yang berada di kawasan hutan. Telephone service down into town to contact anyone. Di tengah perjalanan, si pengacara mengira jika Alice begitu dekat dengan almarhum pamannya. Karena yang ia tahu, Whistler malah memberikan warisannya kepada Alice daripada kepada anaknya sendiri. Sementara itu, Alice cuma bisa pelangap-pelongo karena ia belum bisa mengingat tentang pamannya. Si pengacara pun menjelaskan jika penyebab kematian Whistler akibat hipotermia karena berburu di cuaca yang dingin seperti ini. Singkat waktu, malam pun poek lagi. Ketika hujan salju turun, mereka pun tiba di rumah Whistler yang kini resmi menjadi milik Alice. Sebelum masuk ke dalam rumah, si pengacara tidak menyarankan Alice tinggal di rumah yang jauh dari pemukiman ini. Apalagi tidak ada sambungan telepon dan tentunya sinyal HP. Akan tetapi, kehidupan Alice yang selama ini belangsak tidak akan peduli dengan hal itu. Bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali, kini Alice resmi menjadi nyonya di rumah besar milik sang paman. Hello, Alice. Tapi betapa kesalnya Alice karena ia masih saja berhalusinasi meskipun sedang happy. Di keesokan harinya, lambung Alice yang hampir demo membuatnya langsung menuju dapur. Betapa bahagianya OKB yang satu ini karena di rumah ini terdapat banyak bahan makanan. Setelah perutnya diisi makanan bernutrisi, Alice pun menyambut pagi dengan perasaan bahagia. Udah kenyang, dapat rumah gratis lagi. Sekembalinya ke rumah, Alice masih sulit percaya dengan nasibnya yang telah berubah drastis. Di malam harinya, Alice terbangun oleh suara sesuatu. Is anyone out there? Setelah serangan serigala berakhir, Alice pun tersadar ketika listrik rumah dalam keadaan mati. Tanpa Alice sadari, seseorang yang misterius muncul dan memperhatikannya. Sementara itu, Alice mengambil senapan milik si paman guna berjaga-jaga. Lalu ia langsung menuju basement untuk mengecek generator. Betapa kagetnya Alice saat ia melihat hiasan yang sama seperti ketika ia menjadi korban penculikan di masa lalu. Melihat banyak foto-foto dirinya, Alice tidak menyangka jika selama ini ia selalu diikuti seseorang. Tak sampai di situ, Alice pun menemukan sebuah kaset CD yang seperti dikhususkan untuk dirinya.
Hello, Alice. Dan betapa kagetnya Alice saat melihat orang di dalam video yang mengaku sebagai Whistler, orang yang dulu telah menculiknya. Pria itu pun menjelaskan jika warisan itu dibuat hanya untuk memancing Alice kembali ke tempat ini. Whistler pun berkata, "Jangan takut, karena aku sudah mati. Sekarang nikmatilah makanan yang sudah aku campur dengan jamur tai sapi yang efeknya akan terus mempengaruhi pikiranmu seperti dulu." Sontak Alice pun kaget karena ia yang rewog telah banyak mengkonsumsi makanan di rumah ini. Selang beberapa saat, Alice membuat jebakan pada pintu agar bisa mengetahui jika ada orang yang menyatroni rumah ini. Terlebih karena ia tidak percaya dengan Whistler yang sudah modar. Di hari kedua, Alice prepare untuk pergi dari rumah sang penculik ini. Di malam harinya, perjalanan Alice terhenti saat ia melihat seekor serigala. Meskipun tembakan Alice sabun, tapi suara jelebet senapan itu membuat GGS pergi. I'll die if I keep going. Tapi ternyata si serigala malah mengadu pada kawanannya. Jelas saja Alice pun tidak cukup berani untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Alice yang sedang merasa lapar akhirnya kembali ke rumah si penculik lagi. Karena tidak ada makanan lain, Alice pun terpaksa menyantap makanan ini lagi. Betapa kesalnya Alice karena Whistler menyisipkan pisau pada makanan ini. Alhasil, Alice pun memilih untuk makan obat anti halu saja. Meskipun terhindar dari halusinasi, tapi sosok si penculik malah hadir di dalam mimpinya. Di hari ketiga, kondisi Alice mulai melemah karena dari kemarin ia belum makan. Bukan cuma lapar saja, Alice pun bertahan dari dinginnya badai salju yang sedang turun. Sambil menunggu cuaca reda, Alice menyetel kaset dari Whistler yang belum ia lihat semuanya. Dalam video tersebut, Whistler mengatakan jika ia sebenarnya sangat lope kepada Alice, namun ia kesal karena Alice malah meninggalkannya. Kemudian Whistler berkata jika ia telah menyimpan semua yang dibutuhkan Alice di dalam sebuah kamar di lantai atas. Bahkan di tempat itu pun Alice akan menemukan cara agar bisa terbebas dari bayangannya. Mendengar perkataan Whistler, Alice pun penasaran. Dirasa ini jebakan, Alice membatalkan niatannya. Di hari keempat, usus Alice pun sudah tidak bisa diajak kompromi. Penderitaan Alice pun kian bertambah karena ia selalu mendengar bacotan Whistler untuk memakan makanan itu lagi. That won't help you. Eat my tainted food again. Closer. Melihat sosok yang memperhatikannya, Alice bergegas mengambil senjata. Entah apa atau siapa yang kabur ke dalam ruyuk itu. Lalu Alice yang nyeker baru sadar jika kakinya terkena pecahan es. Setelah sempat pingsan, Alice yang baru sadar merasa heran karena kini ia berada di ruangan lain dan sudah mengenakan jaket. Dan tanpa diduga, senjata yang biasa ia bawa sudah rusak. Entah perbuatan siapa ini. Lalu Alice kembali ke ruangan tadi dan mengecek laptop yang ada di hadapannya.
Dan betapa kagetnya Alice saat ia melihat seorang pria masuk ke dalam rumah. Bahkan ia pun baru tahu jika rumah ini dipenuhi kamera CCTV. Kemudian Alice bergegas ke dapur untuk mencari sesuatu guna dijadikan senjata. Lalu Alice merasa jika pria misterius itu bersembunyi di dalam kamar yang belum sempat ia periksa. Melihat pintu kamar seperti terpasang jebakan, Alice pun menyegel kamar tersebut saja. Sekembalinya ke ruang kontrol, Alice menemukan lagi beberapa kaset CD milik Whistler. Ternyata salah satu kaset memperlihatkan rekaman Whistler yang sedang menyiksa teman Alice sewaktu menjadi korban penculikan. Karena hanya membuatnya trauma, Alice yang semakin kelaparan memilih untuk mencari makanan di dalam dapur. Melihat hiasan bak psikopat, Alice teringat jika Whistler memiliki rumah lain yang ia gunakan untuk menyiksa korban-korbannya. Kemudian Alice yang penasaran pun mencari keberadaan rumah itu. Ternyata dugaan Alice benar. Setibanya di dalam rumah, Alice menemukan jasad temannya yang telah mengering dan masih terikat pada kasur. Terlihat Alice pun bersedih dengan nasib yang menimpa korban terakhir Whistler ini. Dalam halusinasinya, Alice meminta maaf karena telah kabur tanpa mengajaknya. Sekembalinya ke rumah, Alice menemukan kaset CD yang bertuliskan nama Imowin. Dan nama tersebut adalah korban penculikan yang selalu dipuja-puja oleh Whistler. Ketika kaset diputar, Alice melihat ketika dirinya selalu dianggap sosok Imowin oleh Whistler. Terlihat Alice pun syok parah saat teringat dengan nasibnya yang bak seorang bondon. Tak lama kemudian, Alice berhalusinasi mendengar bacotan Imowin berasal dari dalam basement. My fault? Some other girl. Di keesokan harinya, Alice terbangunkan oleh kedatangan seseorang yang sedang mencarinya. Di dalam ketakutan, Alice berhalusinasi dengan merasa jika pria ini adalah si penculik. Setelah menghantam si penyusup sampai pingsan, Alice terus dihasut sosok Imowin untuk langsung menghabisinya. This is like a trance. Close your eyes. Akibat pergolakan hati yang dialami Alice, ia pun akhirnya ikut pingsan. I want the other girl. Singkat cerita, si penyusup sudah menempatkan Alice pada sebuah kursi. Lalu pria bernama Patrick ini mengaku jika dirinya adalah anaknya Whistler. Ia pun menjelaskan jika selama Alice di rumah ini, ia selalu memperhatikannya. Bahkan Patrick pun curhat jika ia hampir tertembak akibat kepanikan Alice. Kemudian pria baik ini berkata jika Alice adalah korban dari obsesi ayahnya yang begitu lope kepada Imowin. Ketika Alice sudah tidak peduli, Patrick berkata jika ayahnya kini sudah mati. Lalu Patrick meminta Alice menjual lagi rumah ini kepadanya dengan harga 3 kali lipat. Akan tetapi Alice berkata jika dirinya lebih tertarik untuk melaporkan kejahatan Whistler dengan barang bukti di kamar lantai atas. Dengan cara itu, Alice bisa mendapatkan lagi identitasnya sebagai korban kejahatan. Mendengar kamar tersebut, Patrick bergegas untuk mengeceknya. No, don't open it. Oh my god! Tali yang terpasang merupakan jebakan yang dipasang Whistler untuk menghabisi Alice. Namun jebakan tersebut malah terkena anaknya dan tewas. Di tengah kepanikan Alice, ia mengambil kunci mobil Patrick untuk segera kabur.
Singkat cerita, 3 bulan berlalu, Alice menjual rumah peninggalan Whistler meskipun dengan harga yang murah. Ia pun berharap duit yang banyak ini bisa digunakan untuk biaya hidup dan modal bikin usaha. Lalu, kini Alice sudah menjadi orang kompleks. Sambil mengajak jalan-jalan anak tetangga, ia pun ingin merasakan sensasinya menjadi seorang ibu. Namun tanpa diduga, ternyata Whistler belum mati. Whistler sedang nongkrong dan memperhatikan Alice yang selalu ia anggap sebagai sosok Imowin. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Ending yang sangat tengkorak sekali bukan? Semua penderitaan Alice berawal dari sosok Whistler yang terobsesi dengan selingkuhan semasa ABG-nya yang bernama Imowin. Whistler pun malah menganggap Alice sebagai Imowin. Meskipun Alice berhasil kabur, tapi ia terus dihantui sosok Whistler yang seorang predator. Whistler pun tidak tinggal diam saat mainannya lepas. Ia pun terus mengikuti kemana Alice pergi. Dan saat tahu jika Alice belangsak, ia pun memancing Alice dengan tipuannya untuk bisa kembali mendapatkan Alice. Dengan segala macam trik, pria gila itu pun berniat untuk menghabisi Alice di rumahnya. Namun naas, jebakan itu malah dimakan anaknya sendiri. Dan setelah melewati banyak penderitaan, Alice pun kembali lolos dari rumah itu. Sementara Whistler masih membuat sebuah kebohongan dengan isu kematiannya. Karena ternyata ia memiliki rencana lain untuk terus memberikan penderitaan kepada Alice. Apakah Alice akan baik-baik saja? Lah, bodoh amat. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut Seka yang cocok diberi nilai 6,5 karena film ini memberikan pelajaran. Sebelangsak-belangsaknya orang jangan terlalu percaya dengan rezeki yang datang tiba-tiba tanpa usaha yang nyata. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Captors 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Seka yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.